Pagi itu, Parman mengemas barang-barangnya. Ia mengenakan baju sederhana dengan sarung yang dilipat di pinggang. Matanya berbinar penuh harapan. "Minah, ini demi masa depan kita," katanya sambil menggenggam tangan istrinya. Minah dengan mata berkaca-kaca hanya bisa mengangguk. Ia tidak ingin suaminya pergi, tetapi kebutuhan hidup semakin mendesak. Edi masih kecil, butuh biaya untuk makan dan sekolah. "Hati-hati, Mas. Jangan lupakan kami," bisiknya pelan. Parman mencium kening Minah dan menggendong Edi sejenak. "Ayah akan segera pulang, Nak. Jadi anak baik ya." Setelah berpamitan, Parman berjalan menuju pelabuhan, menumpang kapal menuju luar Jawa. Minah menatap punggung suaminya hingga bayangan itu menghilang di kejauhan. Ia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah terakhir kalinya ia melihat Parman. Setiap hari Minah duduk di depan rumah, menanti surat atau kabar dari suaminya. Bulan pertama, ia masih sabar. Bulan kedua, ia mulai cemas. Tahun pertama berlalu tanpa sepucuk surat pun. Ia pasti sibuk bekerja, pikirnya. Namun tahun kedua, harapan itu mulai meredup. Tak ada kiriman uang, tak ada kabar. Tetangga pun mulai bergunjing. Jangan-jangan Parman sudah menikah lagi di sana? Minah berusaha menepis semua itu. Ia masih percaya bahwa suaminya akan pulang. Hidup tak semakin mudah. Untuk bertahan, Minah mulai bekerja serabutan. Ia mencuci baju orang, menjadi buruh tani, hingga berjualan di pasar. Edi yang sudah mulai besar, sering melihat ibunya menangis diam-diam di malam hari. "Ibu, ayah pasti akan pulang," katanya, mencoba menghibur. Minah hanya tersenyum. Namun jauh di dalam hatinya, harapan itu mulai sirna. Tahun kelima sejak kepergian Parman, Minah mulai kehilangan kesabaran. "Parman, kalau kau masih hidup, kenapa kau biarkan kami menderita?" Edi yang mendengar itu hanya bisa diam. Ia tahu ibunya sedang diliputi amarah dan kesedihan. 10 tahun telah berlalu sejak Parman pergi. Katanya, dia hendak mencari pekerjaan ke luar Jawa, membawa harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, waktu berjalan begitu lama tanpa kabar, tanpa surat, tanpa sekeping rupiah pun yang dikirim untuk Minah dan anak mereka. Minah semakin hilang kesabaran, lama-lama diliputi marah yang semakin menjadi dan rasa dendam. "Demi anakmu, aku tahan-tahan tangis ini, Man. Demi Edi aku rela jadi babu di desa sendiri. Tapi kau tak peduli." Minah berteriak di tengah derasnya hujan. Air matanya bercampur dengan air langit yang jatuh deras di wajahnya. Edi yang kini telah beranjak remaja, hanya bisa menunduk. Ia sudah terbiasa melihat ibunya menangis sambil mengutuk ayahnya. Ia tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah, hanya melihat ibunya berjuang seorang diri. Ketika teman-temannya bercerita tentang ayah mereka, Edi hanya bisa diam. "Bu, sudahlah. Ayah mungkin sudah tidak akan kembali," ucapnya pelan. Minah menoleh ke arah anaknya. Mata anak itu menyiratkan kepasrahan, sesuatu yang membuat hatinya semakin sakit. "Aku ini bodoh, Nak. Bodoh karena percaya pada janji laki-laki itu. Sumpah serapahku padanya tak akan berkurang. Jika dia masih hidup, biarlah dia merasakan derita seperti yang kita alami. Jika dia sudah mati, biar ku bacakan doa agar neraka menyambutnya." Dalam hati, Minah berharap suatu hari Parman akan kembali. Bukan untuk membawa kebahagiaan, tetapi untuk menanggung semua dosa yang telah ia perbuat. Namun, waktu terus berjalan, dan Minah tak tahu apakah Parman masih hidup atau sudah menjadi tulang belulang di tanah asing. Waktu terus berlalu. Minah semakin lelah, tetapi ia tetap bekerja demi Edi. Suatu hari, ia jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja. Edi yang kini sudah remaja, mulai membantu ibunya. Ia bekerja sebagai buruh angkut di pasar setelah pulang sekolah. "Ibu, sekarang aku bisa membantu. Jangan terlalu memaksakan diri." Minah menatap anaknya dengan haru. Ia tahu, Edi tumbuh menjadi anak yang baik, meski hidup mereka penuh kesulitan.
Hujan deras mengguyur desa kecil tempat Minah tinggal bersama anak semata wayangnya, Edi. Rumah kayu yang dulu disewa bersama suaminya, Parman, mulai lapuk dimakan usia. Atap bocor di sana-sini, dindingnya mulai rapuh. Suatu hari, Minah mendapat kabar bahwa rumah yang mereka tinggali harus dikosongkan karena akan dibongkar untuk dilakukan renovasi oleh pemiliknya. "Lantas kami harus tinggal di mana?" tanya Minah. Suaranya gemetar. Tak ada pilihan lain. Minah dan Edi terpaksa pindah ke gubuk tua di pinggiran desa. Hidup semakin sulit, tetapi Minah tetap bertahan. Gunjingan di desa semakin menjadi-jadi. Banyak yang menuduh Minah sengaja memutuskan hubungan dengan Parman. "Mungkin dia sudah punya lelaki lain," bisik seorang ibu-ibu kepada tetangganya. Minah menahan sakit hati. Ia tak pernah berpikir untuk meninggalkan Parman, justru Parman yang tak pernah kembali. Suatu hari Edi mulai mempertanyakan keberadaan ayahnya. "Ibu, apakah ayah benar-benar meninggalkan kita?" Tanyanya suatu malam. Minah terdiam. Ia ingin menjawab dengan tenang, tetapi emosinya kembali memuncak. "Entahlah, Nak. Yang jelas, ayahmu tak pernah mengirim kabar. Mungkin dia memang tak ingin kembali." Edi menghela napas. Ia tak ingin membenci ayahnya, tetapi ia juga tak bisa membela seseorang yang tak pernah ia temui sejak kecil. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua datang ke desa. Ia mencari Minah. "Apa benar Anda istri Parman?" tanyanya. Minah mengangguk. "Iya, saya istrinya. Anda siapa?" Namun, lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Minah dengan mata penuh belas kasihan. Setelah pertemuan itu, Minah merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh lelaki tua tadi. Ia mencoba mencari tahu tentang suaminya dengan bertanya kepada beberapa orang yang pernah merantau. Tak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang Parman sudah menikah lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa ia sudah meninggal. Malam itu Minah bermimpi melihat Parman berdiri di tengah laut, memanggil namanya, "Minah, maafkan aku." Minah terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa maksud mimpi ini? Pikirnya. Lelaki tua yang pernah datang akhirnya kembali menemui Minah. "Sebenarnya, saya adalah teman seperjalanan Parman. Kami naik kapal bersama saat hendak pergi ke luar Jawa," katanya dengan suara berat. Minah menahan napas. "Lalu, di mana suamiku sekarang?" Lelaki itu menunduk. "Kapal yang kami tumpangi karam di tengah laut. Hanya beberapa orang yang selamat, dan Parman tidak termasuk di antaranya." Minah terjatuh di tanah, dadanya terasa sesak. Tidak mungkin. Ternyata, selama ini ia mengutuk suaminya yang sudah lama meninggal. Kata-kata kasarnya, sumpah serapahnya, semua hanya tertuju kepada seseorang yang tak bersalah. Minah menangis histeris. Edi yang mendengar ibunya berteriak segera menghampiri. "Ibu, apa yang terjadi?" Dengan suara bergetar, Minah mengisahkan semuanya. "Ayahmu tidak pernah meninggalkan kita, Nak. Dia sudah mati sejak 10 tahun yang lalu." Edi ikut menangis. Di malam yang sunyi, Minah berdoa dengan air mata yang terus mengalir. "Mas Parman, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku menyesali semua kata-kataku." Minah yakin bahwa Parman pasti sudah memaafkannya. Hari-hari berlalu, Minah sudah mulai mengikhlaskan semuanya dan ia melanjutkan hidup berdua dengan anak semata wayangnya, yaitu Edi.